Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita dapatkan. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Hidayatul Fitriani, yang kedua ada Fenitri Pujianingsih, yang ketiga ada saya sendiri Ahmad Asyari, yang keempat ada Hesti Putri Duwana. Langsung saja kita simak bersama-sama agar kita menjadi paham mengenai apa sih urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada konseptual pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural secara etimologi terdiri atas dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan mempunyai arti yaitu proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan diri melalui kegiatan pengajaran, pelatihan, proses, dan juga mendidik. Sedangkan multikultural itu sendiri yaitu keberagaman kebudayaan. Selanjutnya secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang dimana menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai bentuk konsekuensi keberagaman kebudayaan, etnis, suku, dan juga aliran. Berdasarkan pengertian seperti ini, maka akan mempunyai implikasi yang luas dalam pendidikan, karena pendidikan pada dasarnya dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Oleh karena itu, maka pendidikan multikultural menghendaki adanya penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan juga martabat manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar di mana para peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri di dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang dimana nantinya diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Pendidikan multikultural ialah pendidikan yang dimana berlandaskan pada asas dan prinsip dari konsep multikulturalisme, yaitu konsep keberagaman yang mengakui, menerima, serta menegaskan mengenai perbedaan dan juga persamaan manusia yang dikaitkan dengan jenis kelamin, ras, dan kelas, serta agama yang berlandaskan nilai dan paham demokratis yang membangun pluralisme budaya dalam upaya memerangi prasangka dan diskriminasi. Dalam jurnal yang berjudul Pentingnya Pendidikan Multikultural karya dari Yeni Puspita, yang menjelaskan bahwa multikultural ialah berbagai macam status sosial budaya yang meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Multikultural secara sederhana dapat diartikan bahwa pengakuan atas pluralisme budaya. Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yang dimana kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, maka istilah multikultural ini telah membentuk sebuah ideologi yang disebut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Implementasi pendidikan multikultural merupakan sebuah usaha penerapan secara sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam serta di luar sekolah yang dimana mempelajari tentang berbagai status sosial, ras, suku, dan agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam upaya menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Maka multikultural ini sendiri berarti keberagaman kebudayaan.
Yang B, tujuan, prinsip, dan karakteristik pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Gorski, pendidikan multikultural mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka. Yang kedua, siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar. Yang keempat, mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Yang kelima, mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik pendidikan multikultural. Ada 3 karakteristik pendidikan multikultural. Yang pertama, berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Yang ketiga, mengembangkan sikap mengakui, Pendidikan multikultural. menerima. Faktor penyebab terjadinya multikulturalisme yang pertama yaitu faktor geografis, yang kedua pengaruh budaya asing, yang ketiga kondisi iklim yang berbeda. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor geografis. Faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, akan terdapat perbedaan dalam masyarakat itu sendiri yang biasa kita sebut dengan multikultural. Yang kedua yaitu pengaruh budaya asing. Mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural? Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan mempengaruhi juga mindset mereka dan menjadikan perbedaan antara budaya asing dan budaya negaranya sendiri. Yang terakhir yaitu kondisi iklim yang berbeda. Maksudnya hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk pendekatan pendidikan multikultural. Pendekatan dalam pendidikan multikultural meliputi yang pertama yaitu pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dilakukan dengan menitik beratkan agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, dan mengembangkan toleransi dan mau menerima orang lain. Yang ketiga, menciptakan arena belajar dalam suatu kelompok budaya. Yang keempat, pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Dilanjutkan dengan bab yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Sebelum kita masuk kepada implementasi, maka kita kenal dulu dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan peserta didik dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi oleh nilai spiritual dan sadar dengan nilai etis keislaman. Dan pendidikan Islam bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas fondasi keimanan dan kesalehan. Suatu sistem yang terkait langsung dengan Tuhan. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai dengan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Baik, keberagaman dalam pendidikan itu ada karena pendidikan tidak lepas dari konteks masyarakat. Anak-anak sebagai pusat perhatian pendidikan yang sering terlupakan kepentingannya adalah bagian dari konteks sosialnya. Pendidikan Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dengan membawa potensi bawaan seperti keimanan, potensi memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan, dan potensi fisik yang sempurna.
Agar seseorang mampu berkembang dan berinteraksi dengan sesamanya di lingkungannya, maka perlu dibekali kemampuan untuk dapat eksis dan diterima sehingga sejak dini seseorang individu muslim mampu melihat perbedaan dan keragaman yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, pendidikan multikultural diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menangani keragaman yang ada, baik itu budaya, agama, etnis, dan sebagainya, dengan cara menumbuhkan semangat penghargaan terhadap hal yang berbeda. Perbedaan adalah rahmat, bukan suatu hal yang tercela atau suatu dosa, sebab Allah SWT menciptakan manusia dan alam penuh dengan keragaman. Dengan demikian, perlu memandang pendidikan multikultural sebagai sebuah dimensi praktis. Perlu memandang pendidikan multikultural sebagai sebuah dimensi praktis multikulturalisme, di mana tidak hanya memahami konsep, tapi harus mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan lainnya. Nilai-nilai yang tercakup dalam pendidikan multikultural dapat mengantarkan individu bersikap toleran, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan suka pada perdamaian. Nilai-nilai itu sangat dibutuhkan untuk terciptanya masyarakat madani, sebab masyarakat madani memiliki ciri antara lain universalitas, supremasi hukum, menghargai perbedaan, kebaikan dari dan untuk semua, meraih kebajikan umum, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Fitriani dari kelas MPIA dari kelompok 9. Saya di sini akan menerangkan poin tentang betapa pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural itu sangat penting untuk peserta didik, agar mereka memahami dan menerima perbedaan kebudayaan sebagai sebuah keniscayaan. Heterogenitas budaya yang mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan sikap manusia yang beragam melalui pendidikan yang menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib pada pendidikan formal. Indonesia menaruh harapan besar untuk bisa mentransfer nilai-nilai multikulturalisme kepada setiap generasi. Nilai multikulturalisme tersebut terkandung dalam ideologi Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia ini masih banyak terjadi konflik multikultural yang dilatar belakangi penyebab belum maksimalnya dan meratanya pendidikan multikultural di Indonesia ini karena belum meratanya layanan pendidikan yang diterima oleh semua peserta didik. Anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas bisa menikmati. Jadi penyebab belum maksimalnya dan meratanya pendidikan multikultural di Indonesia ini karena belum meratanya layanan pendidikan yang diterima oleh semua peserta didik. Anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas bisa menikmati layanan pendidikan yang sangat berkualitas. Sebaliknya, masyarakat dengan kelas ekonomi rendah hanya bisa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang tidak memerlukan biaya pendidikan yang besar. Dengan fasilitas pendidikan yang sangat berbeda, kesenjangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia masih kontras terjadi. Kemudian, poin berikutnya yang menjadi penyebab belum tercapainya hasil pendidikan multikultural yang maksimal dan merata karena pendidikan multikultural dilakukan secara parsial, bahkan hanya mengandalkan pembelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan multikultural itu sejatinya didesain secara komprehensif. Semua mata pelajaran atau mata kuliah ikut berkontribusi dalam mentransfer nilai-nilai multikulturalisme. Lebih dari itu, di pusat pendidikan seyogianya mengambil bagian dalam penguatan pendidikan multikultural karena hakikatnya pendidikan multikultural tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karakter, di mana semua dimensi pendidikan termasuk masyarakat ikut bertanggung jawab. Jika demikian, barulah pendidikan multikultural berpeluang lebih besar dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara Indonesia dalam mengokohkan persatuan di atas keberagaman. Pada intinya, pendidikan multikultural itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk pembentukan karakter semua masyarakat agar bisa menghargai sebuah keberagaman budaya dan
menghargai toleransi dan sebagainya, dan juga untuk mengurangi konflik antar suku atau agama dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, kami mohon maaf juga. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal